Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Setiawan dengan NPM 3758004. Di sini saya akan mendemonstrasikan atau mengerjakan lab modul 7 lab 4 working with ABS. Jadi di lab kali ini ada overview. This is lab Amazon Elastic Block Store Amazon EBS. Underlying storage mechanism for Amazon EC2 instance. Jadi di lab kali ini itu kita fokus pada Amazon Elastic Block Store atau EBS, kemudian key underlying storage mechanism for Amazon EC2 instance, dan juga di lab kali ini kita akan mempelajari mengenai menambahkan EBS volume, kemudian instance, kemudian apply sistem the volume, dan juga snapshot untuk snapshot atau backup. Jadi topik cover itu by this lab itu ada create Amazon EBS volume, attach instance, dan seterusnya. Untuk durasinya itu 30 menit. Jadi saya akan menjelaskan singkat mungkin dari penjelasan saya, yaitu kita akan membuat sebuah Amazon Elastic Blocks dengan store EBS bersama EC2, dan juga membuat volume. Kemudian kita akan memasang ke instance, kemudian membuat file system, mengambil snapshot hingga mengembalikan snapshot menjadi volume baru. Dan seperti itu. Nah, di sini tuh ada penjelasan dari Amazon Elastic Block Store. Mungkin saya akan cuplik sedikit mungkin ya. Amazon Elastic Block Store ini adalah it's offer persistent storage for Amazon EC2 instance. Amazon the volume network attack and persist independently from the life of an instance. Nah, jadi Amazon EBS ini adalah network identity dari instance. Amazon EBS ini juga memiliki volume yang available dan high reliable. Volume ini leverage Amazon EC2 itu instant booting partition or the running Amazon EC2 instance. Mungkin langsung saja masuk ke prakteknya mungkin ya. Nah, di sini Amazon EBS volume bisa kita lihat ada persistent storage, general purpose, hypermerge, dan seterusnya. Nah, di sini kita bisa pencet kolom bar AWS. Kita masuk ke tes pertama. Kita akan menambahkan EBS volume. Di sini kita cari EC2. Kemudian kita pilih instance. Volume. Di sini in the navigation pane
close the instance and the volume, create volume. Kita akan membuat volume. Dan di sini tuh volume tipenya itu size gigabit 1. Ini bahasa Indonesia. Kita ubah ke bahasa Inggris dulu. Kemudian size-nya itu 1. Nah ini B. Nah ini key dan juga my volumenya kita ganti. Oke, kita create. Ini sudah tertambah. Sampai session. Oke, selanjutnya itu kita select my volume in action cause the attack volume. Kemudian cause the instance, fill the lab. Oke, nah di sini kita masukkan lab kita. Not the device. Kita bisa lampirkan volume. Oke, sudah clear. Selanjutnya kita masuk ke tes yang ketiga. Oke, di sini kita disuruh untuk select lab. Oke. Instance. Kemudian cause the connects. Selanjutnya pada IC2 connect. IC2 instant connect. Ada IC2 instance.
kita connect. Selanjutnya kita masuk ke tes yang keempat, create the configure system. Oke. Oke, di sini menampilkan beberapa file system. Ada dev tmps, ada tmps, kemudian ada lumayan banyak nih, dan seterusnya. Nah, jadi ini tuh melihat storage di instan yang kita punya gitu. Nah, outputnya itu kita bisa melihat ada banyak sekali instan yang ada di instance kita. There's 1 GB volume that you attack the labs is not listed because you not create on the most notice. Jadi di 1 GB volume ini itu adalah lab instance, kemudian karena kita tidak menambahkan file system, dia akan mounted the disk seperti itu. Nah, selanjutnya kita menambahkan txt file system. Oke. Jadi di sini kita sudah menambahkan sebuah file yang bernama axt di dalam repository atau home-nya dev sdf. Selanjutnya kita menambahkan file atau data store. Di sini kita membuat directory mon lalu mon volume. Oke, berhasil. Selanjutnya kita diarahkan untuk membuat directory lagi. To configure the instance, the instance you will need to add etc command. Nah, jadi kita disuruh menambahkan baris di /etc kemudian /fs tab agar volume otomatis termount setelah reboot. Oke. Kemudian setelah itu kita melihat konfigurasi setting di last line. Mungkin seperti ini hasilnya. Kita bisa lihat
Selanjutnya kita melihat storage yang sudah kita tambahkan tadi. Nah, di sini storage itu bertambah. Di sini tuh kita hanya ngecek saja sih. Kita coba masukkan gitu. Di sini tuh memverifikasi return di volume kita. Oke, clear. Mungkin ini akan saya access dulu untuk laporan praktikum. Oke, next kita masuk ke tas. Yang kelima, di sini kita menambahkan Amazon EBS snapshot. Jadi di tes kali ini kita akan menambahkan snapshot di EBS volume kita. Kita akan number of point the time atau menambahkan snapshot, dan juga kita akan memberi tag nama my snapshot. Nah, kemudian hasilnya itu mungkin snapshot itu akan muncul di menu snapshot dengan status pending, lalu complete. Snapshot menyimpan blok-blok yang terpakai, tidak menyalin blok yang kosong. Oke. Kita masuk ke EC2 console. Action, create snapshot. Oke. Nah, di sini tuh kita disuruh masukkan key. Snapshot. Oke. Nah, di sini saya screenshot. Kemudian kita bisa create snapshot, namakan. Oke, setelah selesai kita masuk ke in the left navigation ke snapshot. Your snapshot is display the status will of the pending. Oke. Nah, di sini berhasil membuat snapshot. Kemudian kita
disuruh untuk connect in your EC2 instance, connect session, delete the file you create on your volume. Oke, sudah terhapus. Selanjutnya kita cek jadi file sudah dihapus dari volume aktif, tetapi snapshot yang kita buat masih berisi file tersebut. Ini contohnya. Selanjutnya masuk ke tes yang ke-6. Nah, di tes ke-6 ini kita disuruh untuk restore Amazon EBS snapshot. Jadi kita akan mengembalikan snapshot volume kita. Snapshot, kemudian action create volume. Kita disuruh menambahkan atau membuat volume di snapshot kita, kemudian klik availability zone. Mungkin kita disuruh untuk menambah key dan juga name-nya saja, key dan juga value. Wah, kemudian kita create volume. Oke, selanjutnya kita disuruh untuk disuruh untuk restore volume di instance kita. Volume restore.
di sini kita masuk ke volume, kemudian kita attack volume, store, kemudian cast the instance, perangkat, selanjutnya kita disuruh untuk membuat restore volume. Kita akan menambahkan directory di storage volume. Oke. Kemudian kita akan on the view new volume. Kemudian kita verifikasi volume di file error. Oke. Oke, kita submit dulu tugasnya. Submitting your tugas to record your progress. Yes. Oke. Mungkin saya akan menuliskan singkat. Setelah mount listing /mnt data store 2 tadi, seharusnya menampilkan file.txt. Ini membuktikan bahwa data yang di snapshot berhasil di restore. Oke, jadi saya sudah berhasil menyelesaikan lab 3 ini dengan sempurna lah, dengan perfect. Jadi di tes pertama itu kita sudah menambahkan create ABS volume,
tes kedua itu kita menambahkan tes volume dan seterusnya, dan mendapatkan scoring 25/25. Oke, jadi saya akan memberikan kesimpulan dan juga mungkin apa ya yang bisa saya dapetin gitu dari lab ini. Jadi gimana ya? Mungkin saya bisa tahu gitu bagaimana cara menggunakan layanan, kemudian menyimpankan blok AWS, yaitu Amazon ABS, untuk mendukung instance EC2. Dengan mengikuti langkah-langkah di lab ini, saya sudah memahami proses dasar pengolahan volume penyimpanan yang bisa digunakan untuk menyimpan data penting secara persisten, bahkan setelah instance itu dimatikan atau di restart. Nah, mungkin yang bisa dapat saya pelajari dari lab ini itu, saya bisa membuat akun Amazon ABS Volume, kemudian mengattach volume ke EC2 seperti volume yang berhasil di-attach ke instance EC2 berjalan dengan zona ketersediaan yang sama. Kemudian yang ketiga mungkin memasang file sistem di Linux, menyimpan dan memverifikasi data, dan juga membuat snapshot dari volume. Yang terakhir mungkin memulihkan snapshot ke volume baru. Mungkin seperti itu. Saya bisa tahu administrasi storage di AWS. Kemudian saya bisa tahu penggunaan EC2 ini di instance connect untuk konfigurasi Linux, dan juga saya bisa membaca struktur file sistem volume via DF, kemudian ls blk, kemudian mount dan pstab. Kemudian yang terakhir mungkin manajemen snapshot untuk kebutuhan backup dan juga restore. Mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan dari lab ini. Saya mohon maaf apabila ada salah kata ataupun penjelasan saya kurang jelas, karena saya juga sedang belajar untuk menjadi lebih baik dan juga sedang belajar gitu dengan berbahasa Inggris. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.